Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, amma ba'du, dosen pengampu yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kritik sanad dan matan hadis tentang manfaat siwak. Pada penelitian hadis atau kritik sanad dan matan kali ini, saya mendapatkan tugas yaitu mengenai hadis tentang manfaat siwak. Sama-sama kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang bersih dan mengajarkan kebersihan. Sebagaimana hadis yang populer di antara kita atau huru syatrul iman, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, atau orang yang senantiasa menjaga kebersihan dirinya, sebagaimana yang tertuang dalam Quran surah At-Taubah ayat 108 yang berbunyi, la taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang mana inti dari ayat tersebut adalah innal wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang bersih. Maka dari dua dasar tersebut kita dapat melihat bahwa agama Islam adalah agama yang memperhatikan kebersihan bagi setiap pemeluknya. Maka pada tema kali ini saya akan lebih mengerucut membahas mengenai manfaat siwak, yaitu kebersihan mulut seorang mukmin. Adapun dasar dari hadis tentang siwak ini adalah hadis yang diriwayatkan atau yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Berikut adalah redaksi hadis yang saya bacakan. Haddatsana Abdullah bin Yusuf qal akhbarana Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal laula an ashqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli shalah. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abi Zinad dan A'raj dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, sekiranya kalau tidak memberatkan bagi umatku atau manusia, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak pada setiap kali hendak salat. Bersiwak jika dikontekstualisasikan pada zaman sekarang adalah menggosok gigi atau membersihkan gigi. Maka hadis ini perlu kita takhrij untuk melakukan kritik sanad dan kritik matannya. Melalui kegiatan takhrij ini maka akan diketahui asal usul hadis yang diteliti, berbagai periwayat yang telah meriwayatkan hadis tersebut, dan ada atau tidak adanya koroborasi atau syawahid dan muttabi' dalam sanad hadis yang akan diteliti ini. Maka setelah saya melakukan takhrij melalui melalui software Jawami Al-Kalim, karena keterbatasan referensi, maka saya hanya mencukupkan menggunakan software Jawami Al-Kalim. Sebenarnya masih banyak software-software yang lain yang bisa dilakukan untuk takhrij, tapi saya menggunakan software Jawami Al-Kalim. Maka ketika saya melakukan takhrij menggunakan software Jawami Al-Kalim,
di sana terdapat sebanyak 170 jalur periwayatan yang terhimpun dalam 78 kitab. Karena terlalu banyaknya jalur periwayatan dan terhimpun dalam kitab yang jumlahnya cukup banyak, maka saya hanya mengambil hadis mengenai siwak ini yang tertuang dalam Kutubut Tis'ah, yang terlampir di dalam makalah atau tulisan yang telah saya lakukan ini, yaitu dalam kitab Sahih Muslim, kemudian Jami' At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi, kemudian Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, Muwatta Malik, dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Kemudian setelah melakukan takhrij hadis, maka langkah selanjutnya adalah i'tibar as-sanad, melakukan i'tibarus sanad. Melalui kegiatan i'tibar sanad ini, seorang penulis akan mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya, ditinjau dari ada atau tidaknya pendukung berupa jalur periwayatan lain yang berstatus syahid atau muttabi'. Yang dimaksud muttabi' adalah periwayat yang berstatus pendukung pada periwayat yang bukan sahabat Nabi. Sedangkan pengertian syahid atau syawahid ialah periwayat yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai sahabat Nabi. Jadi perbedaannya antara muttabi' dengan syawahid, yaitu muttabi' adalah yang bukan sahabat Nabi atau perawi yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, sedangkan syawahid adalah perawi atau sahabat Nabi yang langsung berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar lebih memperjelas dan mempermudah proses kegiatan i'tibar ini, maka dalam pembuatan skema ada 3 hal yang perlu kita cantumkan, yaitu yang pertama jalur sanad, kemudian yang kedua nama untuk seluruh periwayat sanad, dan ketiga adalah metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Maka pada penelitian ini dalam makalah kami membentuknya dalam bentuk tabel yang ada dalam makalah. Kemudian juga diiringi dengan membuat skema sanad hadis riwayat Bukhari yang menjadi redaksi hadis yang menjadi rujukan hadis atau sumber utamanya dalam kritik sanad dan kritik matan kali ini. Kemudian setelah melakukan kajian kuantitatif, maka selanjutnya kajian kualitatif hadis. Yang pertama adalah kita melakukan kritik sanad. Kritik sanad adalah salah satu kegiatan untuk mengkritisi apakah sanad itu dhaif, hasan atau sahih. Itu dia salah satu tujuan dari melakukan kritik sanad. Apakah pada perawi atau pada sanad itu ada rawi-rawi yang berdusta atau kemungkinan cacat, ada terindikasi penipu atau kemungkinan tidak bertemu dengan gurunya atau dengan periwayat sebelumnya gitu. Maka untuk melakukan itu diuraikan menjadi 5 kaidah yang berhubungan dengan sanad, yaitu ittisalus sanad, itu sanad bersambung, kemudian periwayatnya bersifat adil, kemudian periwayatnya bersifat dhabit, kemudian terhindar dari syadz, kemudian terhindar dari illat. Kemudian dari yang 5 tadi ada dua kaidah yang masuk ke kritik matan, yaitu terhindar dari syadz dan terhindar dari illah. Teman-teman sekalian, dalam kajian kritik sanad ini peneliti melakukan penelitian terhadap kualitas periwayat. Itu yang pertama, melihat semua perawi berdasarkan tahun lahir dan tahun wafatnya, siapa gurunya, siapa muridnya, kemudian bagaimana penilaian ulama terhadap perawi tersebut, apakah perawinya siqah, soduk, atau kadzab, dan lain sebagainya. Maka penulis lampirkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah dibaca, yaitu apakah Imam Bukhari sebagai mukharij hadis ini
bertemu dengan dalam hadis ini, yaitu Abdullah bin Yusuf sebagai perawi pertamanya, apakah bertemu atau tidak. Maka itu perlu kita lakukan penelitian, apakah mereka ada hubungan sebagai guru dan murid, atau hanya apakah mereka sebagai guru dan murid atau tidak pernah bertemu. Maka itu perlu dilakukan. Yang pertama adalah Al-Bukhari. Apakah Imam Al-Bukhari ini bertemu dengan sanad yang pertama, yaitu Abdullah bin Yusuf. Itu Imam Bukhari ini lahir tahun 194 Hijriah dan wafat 256 Hijriah. Di sini dalam gurunya Imam Al-Bukhari ini banyak yang kami lampirkan. Kemudian Abdullah bin Yusuf ini adalah guru dari Imam Al-Bukhari. Maka mereka ada hubungan murid dan guru. Maka otomatis ittisal sanadnya, mereka pernah bertemu. Gitu. Itu yang dilakukan pertama. Kemudian analisis ketersambungan sanad tadi. Apakah ada jarak antara kehidupan mereka cukup jauh atau tidak pernah bertemu. Itu telah saya telah penulis lampirkan pada makalah. Kemudian setelah itu meneliti kemungkinan adanya syuzus dan illah. Apabila seluruh sanad telah diperhatikan, maka tampak jelas bahwa sanad hadis riwayat Al-Bukhari mempunyai sanad terdiri dari 6 tingkatan. Hal ini juga didukung dengan sanad hadis riwayat yang lain yang dihimpun dari hasil tahrij hadis, kemudian dilanjutkan dengan proses i'tibar as-sanad. Setelah itu kesimpulan dari kritik sanad. Setelah dilakukan takhrij, kemudian dilakukan apakah sanadnya bersambung atau tidak, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa perawi-perawi yang ada dalam hadis riwayat Bukhari tentang manfaat siwak ini semuanya ada hubungan guru dan murid, sehingga derajat kualitas dari sanadnya adalah ittisalus sanad atau sahih. Kemudian setelah melakukan kritik sanad, kita akan melakukan kritik matan, karena boleh jadi sanadnya sahih tetapi ada kesalahan dalam matannya atau ada terdapat syadz atau illah. Maka perlu dilakukan, yang yaitu cara di antara ciri-ciri matan yang tidak terdapat syadz ataupun illah atau matannya tidak salah, yaitu dalam matan tersebut susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian, kemudian tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, kemudian tidak bertentangan dengan hadis dan sirah Nabi, kemudian tidak bertentangan dengan akal sehat atau fakta sejarah. Pada tahap ini penulis akan menginventarisir redaksi hadis riwayat Al-Bukhari ini dibandingkan dengan riwayat hadis yang dari jalur periwayatan. Maka penulis lampirkan dalam makalah. Rata-rata redaksi matan hadis tentang siwak ini hampir sama redaksinya, yaitu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Ada yang laula an asyqa ala nas la amartuhum bisiwak ma'a kulli salah, atau redaksi yang hampir sama, yaitu makna substansinya sama, yaitu menganjurkan untuk melakukan siwak sebelum mendirikan sholat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa matan tentang hadis manfaat siwak ini adalah makbul atau dapat diterima atau sahih. Kesimpulan dari kritik sanad dan matan kali ini, yang mana tadi sanadnya setelah diteliti sahih, kemudian matannya setelah diteliti juga tidak terdapat syadz dan illah, maka hadis ini dapat diterima dan dapat dijadikan hujjah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan, apabila terdapat kritikan-kritikan, maka dapat dituliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.